Sahabatku yang terkasih, penting untuk berjuang melawan dosa ringan untuk menghindari keharusan bergumul dengan dosa berat. Selasa 7 September bacaan Injil diambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Sahabat, jika Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, mengapa ia tidak memilih orang lain? Yang benar keadaannya adalah bahwa ketika Yesus memanggilnya, Yudas masih memiliki jiwa yang baik. Dia adalah seorang pemuda yang baik, penuh energi, menjalankan keyakinannya dengan tulus. Jangan lupa bahwa Yudas bisa meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Dia adalah seorang pemuda yang murah hati. Suatu hari ia dipercaya untuk membawa kantong uang, membayar pengeluaran kelompok, dan memberikan uang kepada orang miskin. Lagi pula, uang yang ada dalam tas itu juga tidak banyak. Tapi dentingan koin di sakunya mulai mengganggunya suatu hari. Mungkin suatu hari ia hanya mengambil satu tembaga kecil untuk memuaskan dahaganya dengan segelas anggur. Hari lain, 2 tembaga untuk snack makanan. Tidak pernah mengambil sesuatu yang besar, tetapi dosa-dosa ringan membuat si pendosa semakin lemah dan buta, sahabatku. Dia masih menyintai Yesus, tapi terbatas. Suatu hari, dia ditawarkan 30 keping perak jika dia menunjukkan di mana Yesus. Semua akan baik-baik saja, pikirnya. Yesus pasti akan menghindar dan melarikan diri seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Jadi, dosa-dosa ringan yang berulang membuat Yudas begitu mudah membenarkan perbuatan jahatnya. Kita juga dapat mengkhianati Tuhan kita jika kita tidak melawan dosa-dosa ringan dan cacat kita, seperti mengumpat, bergosip, kemalasan, menunda-nunda, membuang-buang waktu, kesombongan, menyindir, menyontek. Semua kekurangan kita. Ada cerita, sahabatku, pada satu pertemuan Santo Yohanes Paulus II dengan seorang uskup. Karena terbawa suasana, tiba-tiba uskup menggunakan kata-kata kasar. Ia sedikit malu. Uskup segera minta maaf, tapi setelah beberapa saat kata umpatan lain keluar. Dia minta maaf lagi. "Maaf Bapak Suci, saya seperti itu ketika saya terbawa suasana." Santo Yohanes Paulus II dengan tegas menjawab, "Jika Anda seperti itu, maka berubahlah."
tidak ada alasan. Kita selalu bisa mengubah dan mengatasi hal itu. Sahabat, sudah siapkah kita untuk menghilangi kekurangan-kekurangan kita, walaupun hal itu akan membuat kita tidak nyaman? Dengan kekurangan-kekurangan kita saat ini, cara apa yang bisa saya lakukan untuk mulai menghilangkannya? Maria, Bundaku, bantulah aku untuk membenci dosa ringan. Dan Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.